Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita hari ini, Ibu mau meminta salah satu siswa untuk memimpin doa. Ibu, Ya, silakan. baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya, menggunakan sampel. Ya, baik. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian ya. Citra Lisa Buda, Ica Moko Agow, Fitria Sawal. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk pada materi mata pelajaran kita hari ini. Anak-anak, materi kita sebelumnya itu sudah sampai di ikhtiar ya. Sekarang kita masuk pada menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Ya, baik anak-anak, sebelum Ibu masuk menjelaskan tentang optimis, ikhtiar dan tawakal, apakah anak-anak ada yang mengetahui apa itu ikhtiar, apa itu optimis dan apa itu tawakal? Ada yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskan dari salah satu materi yang Ibu tuliskan di papan ini? Ada adik-adik yang mengetahui apa itu optimis, apa itu ikhtiar, dan apa itu tawakal? Saya, Ibu. Ya, Saudara Adi Fitri, dipersilakan. Tawakal itu merupakan orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik sekali. Ada lagi yang bisa menjelaskan apa itu optimis dan apa itu ikhtiar? Saya, Bu, Iya, silakan. tentang ikhtiar itu. Ikhtiar itu adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencapai suatu harapan. Ya, baik sekali. Baik, silakan. Menurut saya optimis itu memiliki sifat positif dalam menghadapi segala persoalan dan harapan. Alhamdulillah ya, ternyata di kelas ini semua murid-murid Ibu itu pintar-pintar ya. Ternyata Ibu pikir kalian tidak pernah belajar atau tidak pernah memahami tentang apa itu optimis, ikhtiar, dan tawakal. Selanjutnya Ibu akan masuk untuk memperjelaskan apa itu optimis, apa itu ikhtiar, dan apa itu tawakal. Baik, sifat optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan dan selalu berpandang positif dengan menghadapi persoalan ya. Ikhtiar adalah berusaha untuk bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan atau cita-cita. Dan sedangkan tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau hasil usaha kita setelah berusaha dan berdoa dengan bersungguh-sungguh. Orang menyatakan tawakal dalam setiap tindakanlah dan usaha hanya berdampak positif terhadap kehidupan. Itulah penjelasan dari sifat optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sejauh ini masih ada pertanyaan? Saya, Bu, Ya, dipersilakan. saya ingin bertanya contoh dari optimis itu apa? Baik, Ibu akan menjawab ya. Contoh-contoh dari sifat optimis itu, satu itu Raisa dan Joni atau Ica dan Fitri mengikuti lomba menggambar di tingkat kabupaten. Dan Ica yakin dalam lomba ini akan meraih hasil yang terbaik. Sebaliknya juga dengan Fitri. Fitri merasa bahwa dalam lomba ini kali ini ia tidak mungkin bisa menang.
Sejauh itu dari Citra sudah paham dengan contoh dari optimis, Paham, Bu? atau ada juga di dalam kelas, di dalam satu kelas itu terdapat 30 siswa, sebanyak 29 yang menyongsong ujian dengan rasa percaya diri. Namun Adik Fitri merasa takut kalau nanti dalam ujian dia itu gagal. Begitu. Sampai di sini masih ada pertanyaan lain? Ayo, Bu, contoh ikhtiar itu apa? Yang mana? Iya. Contoh-contoh dari ikhtiar yang pertama itu orang yang ingin pandai harus berusaha dengan rajin belajar. Jadi orang yang ingin belajar, orang yang ingin rajin, orang yang ingin pintar, ia itu harus rajin-rajin belajar. Dan selanjutnya itu orang yang ingin hidup berkecukupan harus berusaha dengan rajin bekerja. Dan orang yang ingin memiliki tabungan harus berusaha hidup hemat atau mengurangi pengeluaran. Begitu juga dengan orang yang ingin sehat harus berusaha dengan rajin menjaga kebersihan dan berolahraga. Dan orang yang sedang sakit dan ingin sembuh harus berobat. Jadi kita itu harus menjaga tubuh kita agar selalu sehat dan tidak jatuh sakit. Masih ada pertanyaan lagi? Kelompok itu kelompok 1 dari Adik Fitri dengan membaca Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Kelompok 2 Adik Ica dengan membaca Quran Surah An-Nas ayat 39 sampai 42. Dan kelompok 3 Adik Citra dengan Quran Surah Al-Imran ayat 159. Baik, dari kelompok 1 dulu. Dipersilakan. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Selanjutnya kelompok 2 Quran Surah An-Nas ayat 39 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa lil insani illa ma syaa wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Sadaqallahul azim. Baik, selanjutnya dari kelompok 3 Quran Surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim. Ibu akan menjelaskan masing-masing kandungan dari isi surat tersebut. Isi kandungan Quran Az-Zumar 39 sampai 53 adalah seruan bagi hamba Allah yang melampaui batas untuk tidak putus asa pada rahmat Allah dan bertobat karena Allah Maha Pengampun. Dan isi kandungan pada surah An-Nas ayat 39 sampai 42 adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada orang-orang yang mau berusaha keras dan berusaha bersungguh-sungguh suatu saat akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan usahanya tersebut, di mana untuk melalui proses tersebut adalah dengan niat. Dan Quran kandungan isi surah Ali Imran ayat 159 ini menjelaskan Rasulullah bersifat lemah lembut dan sifat itu disebabkan oleh Allah. Orang yang menginginkan lemah lembut ada padanya. Ia harus memintanya kepada Allah dan berupaya mendapatkan rahmatnya sebab sifat itu disebabkan rahmat Allah.
Kebalikannya dari lemah lembut adalah kasar dan keras hati. Manusia akan menjauh dari yang suka berkata kasar dan hatinya keras. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Baiklah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Mari kita akhiri sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi